Bab 278. Akhirnya kamu sadar. Sebanyak itu. Tuhan, sungguh enak menjadi bebek, bisa mendapatkan banyak uang. Kedepannya aku juga mau menjadi bebek. Cie, kamu. Bukannya aku menjatuhkanmu. Kemungkinan besar kamu akan mati kelaparan jika kamu menjadi bebek, omong kosong. Kenapa aku lapar? Coba kamu tanya pada mentimun di bawah selangkanganmu jika dia masuk di tubuh orang, bisa bertahan berapa detik. Berdasarkan levelmu itu kamu masih bermimpi menjadi bebek. Kedua bawahan itu mulai bertengkar sengit menunjukkan apakah mereka bisa menjadi bebek. Stella terbangun oleh percakapan ringan. Dengan perlahan dia membuka mata. Pertama-tama dia melihat William yang membelai dan menggosok jari-jarinya dengan hati-hati. William membelai halus jari Stella sambil mendengar hasil laporan pemeriksaan dokter. Tiba-tiba dia mendengar erangan Stella, tubuhnya bergetar dan segera mendongak. Kamu sudah sadar. Akhirnya kamu sadar. William membungkuk dan menunjuk ujung hidung Stella dengan lembut. Stella mengerutkan kening bersenandung. Aduh, kepalaku sakit jika kamu berbicara lantang. Benarkah? Kepalamu sakit. Apakah kamu merasa ingin muntah? Oh Tuhan, aku akan memanggil dokter. Stella terkikik dan tawa itu langsung hidup. Aku bohong padamu. Kamu seorang raja hitam dibohongi olehku, hahaha. Mulut William berkedut. Oh, Stella, apakah kamu memanggilku raja hitam di belakangku? Gadis kecil, kamu kutangkap lagi. Bagaimana perasaanmu? Bagian mana yang masih terasa sakit? Beritahu aku akan mencari dokter. Rasa tegang dan cinta William yang tidak terselubung membuat hati Stella menjadi manis. Stella menggelengkan kepala, tidak ada masalah besar. Secara signifikan sepertinya terasa sakit dimanapun, tapi tidak terasa sakit seperti kemarin malam. Bagus kalau begitu. Jika kamu cacat, kedepannya jika kamu ribut ingin belanja maka aku pun harus menemanimu keluar seharian. Bagus kalau tidak ada apa-apa lagi. Stella memutar matanya dan cemberut, aku tidak akan menjadi cacat, tidak separah itu. Namun Stella teringat sedikit kejadian malam itu, keluarga Tian sangat galak. Situasinya benar-benar sulit diceritakan jika tidak ada Kansa. William, bagaimana dengan anggota keluarga Tian? Apakah mereka masih berbuat onar? Stella masih sedikit khawatir dan benar-benar takut kepala jaksa agung yang kuat akan melukai Audi. Bagaimanapun juga adik perempuannya yang memukul Vinola Tian hingga masuk rumah sakit. Mereka membuat onar. Mereka berani membuat onar. William berseru. Stella tampak terkejut, apa maksud perkataanmu ini? Kenapa mereka tidak berani berbuat onar? Di mana mereka? Kemudian, William terkejut. Gadis polos ini tidak boleh tahu terlalu banyak. Anak ini sering merasa kasihan. Jika dia memberitahu keadaan yang sebenarnya kemungkinan besar dia akan menganggapnya iblis dan tidak akan menjaga dirinya lagi. Mata panjang William sedikit menyipit, dan sebaliknya dia tersenyum ringan dan berkata, mereka bisa tidak membuat onar. Lalu aku pergi dan membujuk mereka lalu memberi mereka sejumlah uang untuk membiarkan masalah ini pergi. Aku bilang, tidak disangka kamu seperti ini juga dapat membuat orang masuk rumah sakit. Kamu masih punya nyali. Stella mengempiskan wajahnya dan mendesah, hanya tahu membuang uang lagi. Oh, masalah tidak dapat terselesaikan tanpa membuang uang. Di mana yang kupukul, aku tidak punya kemampuan seperti itu. Itu karena Audi. Anak itu membuat masalah. Dia selalu melakukan yang terbaik dan berpikir dia seorang wanita yang hebat bela diri. Dua orang wanita bertengkar demi satu pria. Audi sudah boros sejak kecil. Dia tidak mungkin mau dirugikan. Wajah William sedikit menghitam dan tidak senang, jika ini masalah pelanggaran yang dibuat Audi, kenapa malah kamu yang pergi ke kantor-kantor polisi umum? Jangan bilang kamu pergi menggantikannya. Stella melirik ekspresi William yang sedikit marah, menurunkan sedikit lehernya dan bergumam pelan. Saat itu aku melihat luka memar di wajah Audi dan menginginkan dia di rumah menyembuhkan diri, jadi. William tersenyum dingin, kamu sungguh cukup baik. Untuk masalah yang tidak kamu lakukan, berikutnya tolong jangan asal menanggung. Apakah kamu tahu seberapa berbahayanya kemarin? Aku pun tidak berani memikirkannya. Jika bukan karena Kanza kebetulan ke sana, entah hasil akhirnya akan seperti apa.
Kedepannya, kamu tidak boleh lagi melakukan hal bodoh seperti itu. Dengar tidak? William langsung meraung. Stella menurunkan alisnya dan mengembungkan pipinya, menarik tangan William dan menggoyangkannya dengan lembut, memohon. Baiklah, jangan marah lagi. Aku sudah tahu, kedepannya tidak lagi. Tangan kecilnya yang lembut berada dalam genggaman tangan William, membuat hati William melunak. Gadisku, jaga dirimu baik-baik, oke? Kamu tahu, kemarin malam aku sangat kaget karenamu. William melunakkan tubuhnya, memeluk Stella, membenamkan wajahnya di lehernya dan menghela napas dalam-dalam. Stella memeluk pria berotot itu dan merasa sangat dalam. Apakah Stella sungguh telah membuatnya merasa khawatir? William, apakah kamu mencintaiku dengan tulus? Setelah dokter melakukan pemeriksaan dan mengatakan proses penyembuhan Stella cukup bagus dan memintanya beristirahat di rumah sakit 2 hari lagi. Stella menjadi optimis secara menyeluruh dan menyeringai. William menghancurkan apel dan menyuapinya dengan sendok. Oh, kenapa dihancurkan? Seperti anak kecil makan saja, sungguh memalukan. Stella bergumam dan memalingkan matanya yang besar. William melirik gadis itu dan berkata dengan setengah sinis, wajahmu yang bengkak mengunyah apel, apakah bagian yang bengkak itu tidak sakit? Oh, aku lupa hal itu. Masih kamu yang berhati-hati. William menghela nafas, kamu ini tidak pernah berpikir, sungguh meragukan bagaimana kamu bisa menjadi dewasa, hehe, aku ini rumput kecil yang sangat takut dengan hujan dan angin. Stella meletakkan jari-jarinya di atas kepalanya dengan imut, menggoyangkan bolak-balik beberapa kali, berpura-pura menjadi rumput. William tidak dapat berbuat apa-apa. Wajah tampannya tidak dapat menahan senyum. Stella tampak menjadi gila melihat William yang tampan seperti itu. Menatap seperti mata kucing dan berkata dengan bodoh, kamu sangat indah. Bibir merah dan gigi putih. Mata seperti tiupan angin. Itu membuat detak jantung orang menjadi semakin cepat. William terkekeh, meraih kepalanya dan mengusap dahi Stella. Kepala Stella mendengung dan kacau. Karena dia duduk di tempat tidur, dia dikasterisum oleh William dan sekarang duduk tidak stabil, tubuh ingin bersandar. Jadi Stella dengan cepat memeluk leher William untuk menjaga-jaga agar dia tidak jatuh. Siapa yang menyangka William menekannya jatuh di tempat tidur bersama? Stella memeluk pria kuat itu dan jatuh ke kasur. Ujung lidah seperti tersengat listrik hingga membuat tubuh Stella menjadi lembut. Oh, mampuslah dia. Kenapa dia menjadi panas begitu? William yang nakal menyentuhnya. Apakah Stella sudah berubah menjadi wanita erotis? Kenapa dia mulai mengharapkan, menyambut dan menikmati keintimannya dengan beruang William? William takut menekannya, tidak berani berhenti dan menopangnya. Mata Stella berkabut dan pipinya merah. Dilihat saja ini adalah kondisi emosi. Haha, barang kecil ini sekarang sudah belajar lebih banyak dan lebih menarik. Melihat penampilannya sekarang, apakah sudah paham jika dia mendambakannya? Diam-diam William tersenyum, gadisku, kamu baru menyadari kekasihmu ini sangat tampan. Ada berapa banyak wanita yang ingin naik ke kasurku? William lanjut menghancurkan apel. Stella sedikit pusing tapi berkata dengan sabar, kamu sombong, sangat narsis. Bagaimana denganmu? Lihatlah cermin, lihatlah tampangmu. Aman bagimu saat ini untuk pergi keluar di malam hari tanpa mengenakan pakaian. Hahaha. Pria busuk, menertawakannya. Stella menggambil cermin di meja dan mengangkatnya ke wajahnya. Oh. Dia segera mengambil napas dalam-dalam. Mata itu melotot dan menganga. Lalu dia melempar selimut dengan panik dan meratap, kenapa aku sangat jelek sekarang? Kenapa? Oh Tuhan, aku seorang gadis muda cantik dipukul hingga seperti ini. Oh, bagaimana aku menemui orang-orang? Beruang jahat, aku sudah seperti ini dan kamu tadi masih mengasterisumku. William tersenyum ringan, mulutmu tidak terluka. Aku bilang, maksudku, aku sejelek ini, bagaimana bisa kamu mengasterisumnya? Sangat menakutkan. William terkekeh pelan, siapa yang tidak bilang, aku presidir grup 1 jiwa, bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan gadis jelek seperti itu? Stella mengangkat selimut dan menutupi kepalanya. Sangat jelek. Dia melihat sendiri wajah memar itu sangat mengerikan.
William sakit ya. Dia bahkan menciumnya begitu dalam. Bab 279. Tunggu hingga tubuhmu lebih baik. Sudah. Aku bercanda. Tidak jelek, sungguh tidak jelek. Kamu masih secantik peri, oke. Sudah buka selimut, jangan menutupi wajahmu. William membujuk Stella dan membuka selimut. Saat itu terdengar suara ketuk pintu. Lalu Kanza masuk. Pertama, dia memberi hormat lalu menghadap Stella dan William dengan wajah datar dan berkata, "Tuan muda, waktu sudah tidak pagi, sudah waktunya ke kantor." William mengangkat tangannya, melihat arloji dan mengangguk. Kanza lanjut berkata, "Fanny Wang tinggal di bawah kamar ini. Apakah sebentar keluar rumah sakit bersama?" "Siapa?" Stella terkejut dengan mata yang besar melihat Kanza dan William. "Fanny Wang juga di rumah sakit." William berkata menatap Kanza, aku akan turun ke bawah dan menemuinya." "Kamu keluar dulu." Kanza mengangguk dan berjalan keluar. William berbalik mengambil tangan Stella, meletakkannya di bibirnya dan berkata dengan lembut, "Begini, kamu dirawat di rumah sakit dan aku menemanimu semalaman. Aku takut menarik perhatian Juliana, jadi aku meminta Fanny Wang kemari untuk menutupimu. Melihat wajahmu yang seperti ini, apakah sudah mulai merasa kesal? Bukankah sudah pernah kujelaskan padamu, Fanny Wang sebuah ilusi. Aku memanggilnya sebagai target untuk melindungimu. Jangan khawatir. Hanya kamu yang ada di hatiku. Ayo, beri aku man." William memeluk pinggang Stella dan mengasteris wajahnya. Mulut Stella masih cemberut tidak puas. Jika kamu bohong padaku, aku akan mengabaikanmu." William memejamkan matanya yang indah. "Baik. Jika aku bohong, kamu abaikan saja aku, oke? Aku pergi dulu." Stella enggan berpisah dengannya. Dia menatap William dengan mata hewan kecil yang malang. Hati William lunak melihatnya dan akhirnya tidak dapat menahan diri berkata, "Aku akan datang menemuimu di malam hari." Stella lalu menunjukkan senyum cerah. William membawa Kanza ke kamar rumah sakit di bawah. Dia berjalan masuk dan melihat Fanny Wang bermeditasi dan berlatih. Fanny Wang dengan cepat membuka mata ketika mendengar suatu gerakan. Dia melihat tatapan tajam di matanya. William berpikir pantas menjadi pembunuh yang dibudidayakan oleh gerbang gelap, responnya sangat sensitif. "Fanny, ayo pergi. Sudah waktunya kamu keluar dari rumah sakit," William berkata dengan santai. Fanny Wang melirik William dan ujung mulutnya tertarik. "Oh, Presdir William, dapatkah aku bertanya, kamu menarikku datang ke rumah sakit di tengah malam sebenarnya demi apa?" Kelopak mata William tidak bergerak, tidak ada alasan khusus, hanya ingin berakting sebagai pria baik yang peduli dengan pacarnya. "Ayo pergi." Fanny Wang mencibir diam-diam. William, kamu sungguh sepenuh hati menutupi Stella. Emang kenapa kalau mengatakan yang sebenarnya? Lagi pula aku akan bekerja sama berakting denganmu. Kamu mencoba mengurangi bahaya untuk Stella kan? Bahkan aku pun tidak kamu percaya. Baik, kamu sangat baik. Fanny Wang tidak mengatakan apa-apa, bangkit dari tempat tidur dan berkata seolah-olah tiba-tiba terpikir sesuatu. "Oh, aku harus pergi ke luar negeri selama beberapa hari terakhir untuk bersantai. Kamu setuju kan?" William melirik Fanny Wang dan tatapan itu seperti sinar X yang tampaknya bisa melihat ke dalam hati orang-orang. "Baik, aku akan mengantarmu ke bandara." Lalu Fanny Wang diam-diam menghela nafas lega. Keduanya berjalan keluar dari rumah sakit bersama-sama. William tidak tahu detik itu dia sudah memegang pinggang Fanny Wang. Tanpa kecuali, berita utama dalam koran hari ini adalah William menemani pacarnya di rumah sakit. Wajah William dikaburkan tapi dia dan Fanny Wang berjalan sambil berpelukan keluar dari rumah sakit dan aksinya sangat jelas. Hula, koran hari ini dilempar di atas meja. Juliana berdiri dengan marah, mondar-mandir di kamar. Sungguh keterlaluan. Apakah mereka berdua memandangku rendah? Mereka ke rumah sakit dan tidur bersama. Sungguh mengesalkan. Tapi kemarahan Juliana tidak sekuat hari-hari sebelumnya. Lagi pula dia menemukan bebek yang sangat kuat yang juga merupakan hal yang istimewa di antara orang-orang. Dia sangat nyaman melayaninya. Ketika hasrat berapi selesai, kemarahannya secara alami turun beberapa poin. "Aku hanya penasaran, bagaimana rasa tubuh William. Aku sungguh gagal jika aku tidak dapat memakanmu."
Juliana menyeringai dan dalam benaknya memikirkan William tanpa busana. Bingo. Baik, lalu dia menyetujui usulan dua wanita satu suami. Ketika dia sudah mendapatkan William baru mencari cara membuat Fanny Wang mati dengan tidak jelas. Lina dan Sally pergi ke rumah sakit mengunjungi Stella dan menceritakan beberapa lelucon padanya yang membuatnya sangat senang. Hanya saja, Lina yang paling keji. Dia menggerutu keburukan Stella berkali-kali dan mengatakan Stella hanya ingin menutupi wajah kepala babi itu. Malam harinya, William berpakaian hitam dan mendatangi kamar rumah sakit diam-diam. Stella sudah tertidur. William diam-diam berjalan, membungkuk dan menci *M lembut bibirnya. Si kecil tidak tidur dengan nyenyak dan perlahan terbangun oleh *Man. Siapa? Stella bergumam samar, mengedipkan matanya yang mengantuk. Bibir tipis William berbisik di daun telinganya, gadis bodoh, menurutmu siapa lagi? Apakah kamu tidak menolak jika itu orang lain? Oh, kamu baru datang. Stella berangsur-angsur sadar dan berbalik. Cakar kecil menggosok wajahnya, menguap lagi dengan imut dan polos. Darah William mendesir hingga tidak dapat menahannya. Dia memegang wajah Stella, menekannya. Tempat tidur mulai bergetar. Tubuh kokoh William menekan ke tempat tidur. Dia membuka beberapa kancing pakaian rumah sakit itu dan membenamkan kepalanya ke bagian yang terbuka. Oh, tidak, ini rumah sakit. Stella berseru. Dia tidak tahu seberapa menghantui bisikan anak kucingnya. Emang kenapa kalau rumah sakit? Roh jahat William muncul lagi. Dia langsung membuka baju pasien dengan tangannya, memperlihatkan semangka Stella yang menawan. Dia mengerang dan mulutnya tertutup. Ah! Stella menggigil dan menjerit. Terlalu sensitif. Nanti akan ada suster yang masuk. Memeriksa kamar. Jangan. Tangan William memanjat dan meremas kedua benda pink itu. Nafasnya semakin lama semakin panas. Suara binatang mengeram di tenggorokannya. Akhirnya bibirnya melepaskan ceri yang tajam. Stella baru saja bernafas dan William menyerangnya di sisi lain. Ah, kamu nakal. William menyilangkan lidahnya, mengangkat sedikit matanya dan tersenyum. Aku nakal. Aku tidak nakal. Mengapa kamu sangat menyukaiku? Mana ada aku menyukaimu. Berhentilah bernafas, menyakitkan. Bagaimana jika aku menggigitnya? Jangan digigit. Haha, oke, kamu suka padaku atau tidak? Suka, aku menyukaimu. Sudah bisa melepaskan bibirmu. Kamu menyukaiku, apakah aku bisa melepaskanmu? Aku harus bekerja keras melayani istriku. Apa tugas seorang pria? Tugasnya adalah membuat istrinya puas, bajingan itu berkata dengan marah, ujung lidahnya keluar lagi. Bibirnya tertutup dan mengisapnya dengan keras. Ah! Stella mengencangkan tubuhnya dan terengah-engah. Tempat tidur bergetar lebih keras. Tangannya mengangkat celana pasien dan memasukkan tangannya ke kulitnya. Dua jarinya yang terampil menemukan putik. Stella sudah menggila sejak awal diserang atas bawah olehnya. Terengah-engah dan bergetar. Saat William merasa di bagian bawah perutnya sudah sekeras baja, dia tiba-tiba berpikir bahwa perut bagian bawah Stella ditendang dengan keras hingga tidak dapat melakukan olahraga menguntungkan. Jika tidak malah akan memperlambat proses pemulihan. Jadi William menarik napas dalam-dalam dan meninggalkan tubuhnya tiba-tiba. Stella tiba-tiba merasa tubuhnya ditutupi kekosongan. Dia menatap William dengan ketidakpuasan. Matanya basah seperti anak rusa yang lapar. Bibirnya merah membara dan lesat. Sangat kosong. Sangat menderita. Seolah-olah menarik mobil mendaki gunung dan tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Sangat menyakitkan. Kenapa? Stella tersentak dengan wajah memerah dan bertanya dengan bingung. Tubuhmu masih belum pulih. Tidak bisa terlalu kejam sekarang. Aku harus menahan diri. William menelan ludah ke tenggorokannya. Matanya terbakar berbaring dan memeluk Stella. Dia lebih menderita. Siapa suruh fisiknya sangat bugar. Syarat di bidang ini bahkan lebih besar. Stella merasa seluruh tubuhnya panas. Mulutnya kering dan menderita. Dia tidak tahan lagi, berbalik dan memeluk pinggang William. Cakar kecilnya mengerang di kemejanya. Napasnya panas, aku kepanasan, sangat menderita, bagaimana ini?
William membeku sejenak dan tidak dapat menahan tawanya dan berkata, si kecil semakin serakah. Stella cemberut dengan ekspresi menyedihkan dan berbisik, bermain yang kecil saja, oke. William menarik napas dalam-dalam dan menolak dengan datar, tidak. Tunggu hingga kamu pulih sepenuhnya. Aku akan bermain kasar yang kekal.